Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik, nomor induk mahasiswa 2020-53119. Saya berada di program studi Sistem Informasi di Universitas Muria Kudus. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pengolahan data menggunakan software Tableo ya. Oke, Tableo sendiri adalah software yang digunakan untuk mengolah data menjadi sebuah visual yang menarik dengan tujuan agar data tersebut akan lebih mudah untuk dimengerti. Oke, langsung saja kita mulai mempraktekannya. Yang pertama kita akan membuka dulu ya software Tableo, di mana kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Ya, di sini disediakan versi trialnya hanya sebatas 14 hari. Kalau untuk hanya sekedar belajar cukuplah ya. Ini diisi semuanya. Kemudian nanti setelah diisi semua lanjut download yang free trial. Oke, kemudian untuk data setnya sendiri di sini saya menggunakan data dari Google ya, dari Google Archive. Di sini saya akan menggunakan nantinya data PMinimart yang berbentuk Microsoft Access 2007. Nanti ini download saja, nanti hasilnya diekstrak. Oke, selanjutnya setelah data PMinimart tadi sudah di-download dan kemudian sudah diekstrak, maka akan menghasilkan sebuah file Microsoft Access, di mana file tersebut harus kita olah terlebih dahulu, terutama pada di relasi database-nya. Oke, di sini saya sudah mencoba untuk merelasikan ya dari tabel-tabel yang sudah tersedia di dalam folder atau di dalam data PMinimart yang sudah kita download tadi. Di mana di sini ada contohnya ada tabel MS karyawan ya, kita relasikan dengan tabel transaksi penjualan ya. Begitupun ada tabel MS harga harian, kita relasikan juga ke tabel TR penjualan, di mana masing-masing tabel ini ada yang namanya primary key. Ya, primary key adalah istilahnya kunci utama dari tabel yang dibuat untuk disambungkan atau dihubungkan ke tabel-tabel yang lain. Contohnya di sini di MS karyawan ada primary key, ada kodenya ini kunci ya. Di sini kode karyawan direlasikan ke kode kasir. Begitupun juga di contoh di tabel MS harian, di sini ada kode produk direlasikan ke atau tanggal berlaku, saya ulangi, field tanggal berlaku direlasikan ke dalam tabel transaksi penjualan di field tanggal transaksi. Begitupun seterusnya. Di sini contoh ada tabel kota, di sini ada kode kota direlasikan ke kode kota di tabel MS cabang. Oke, setelah direlasikan seperti ini, kemudian jangan lupa kita save terlebih dahulu. Oke, setelah kita save, maka kita langsung saja buka software Tableo-nya yang sudah diinstal terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu proses pembukaan software Tableo, saya akan menjelaskan ulang lagi ya. Di mana fungsi Tableo adalah software yang digunakan untuk mengolah data menjadi sebuah visual yang menarik dengan tujuan agar data tersebut lebih mudah untuk dimengerti. Kalau untuk fungsi secara dasarnya hampir mirip seperti pivot yang ada di Microsoft Excel, di mana pivot yang ada di Microsoft Excel tersebut juga hampir sama fungsinya untuk lebih memudahkan data agar bisa dibaca oleh seorang penerima informasi atau pembaca informasi. Akan tetapi mungkin di pivot Excel mungkin visualnya agak lebih kurang, tapi nanti di Tableo ini visualisasinya lebih mudah untuk atau lebih banyak
untuk divisualkan ya, untuk jenis-jenisnya nanti mudah untuk divisualkan. Oke, langsung saja setelah tab layoutnya terbuka, kita masuk ke Microsoft Access karena tadi file atau dataset yang kita download adalah berbentuk Microsoft Access. Kalau nanti file datasetnya berbentuk Microsoft Excel atau berbentuk CSV, nah maka itu nanti masuknya ke Microsoft Excel. Begitupun seterusnya. Oke, langsung saja kita buka. Kemudian ke browse, diarahkan ke dalam file dataset yang sudah kita tentukan. Kemudian open lagi. Nah, maka di sini datanya akan muncul ya, data P Minimart ya, sesuai dengan dataset yang kita download tadi. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk memasukkan tabel yang ada di sini ya. Contoh saja kita masukkan tabel TR penjualan. Oke, setelah ini klik 2 kali di tabel yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian apa saja yang perlu kita masukkan di sini? Istilahnya semua tabel yang ada di sini yang berhubungan dengan tabel transaksi penjualan yang sudah kita relasikan atau yang kita sudah hubungkan tadi di Microsoft Access. Contoh saja di sini ada TR penjualan. Nah, berhubungan dengan tabel apa saja? Berhubungannya adalah dengan MS cabang. Di mana MS cabang ini adalah nantinya toko-toko atau transaksi penjualan ada di cabang mana saja nanti akan bisa dilihat. Kemudian yang pastinya adalah tabel dari MS product, karena nantinya kita akan melihat penjualan barang apa saja yang terjadi. Setelah itu, kalau ada MS cabang berarti nanti kita masukkan ke nama kota. Setelah nama kota dari produk tersebut, apa saja yang berhubungan, yakni dengan MS kategori. Karena dalam barang tersebut berbagai macam barang ada kategori-kategorinya. Kemudian yang terakhir adalah kalau sudah ada kota maka di sini ada tabel provinsi. Oke, cukup. Maka di sini akan terlihat semua data yang sudah kita relasikan di sini, tabel-tabel semuanya itu langsung menjadi satu tabel di sini. Nah, dari tabel yang sudah data ya, dari tabel-tabel yang sudah kita masukkan ini, kalau hanya kita membacanya by row atau kolom ini, maka kita sebagai seorang pembaca informasi akan sulit membaca atau menganalisa hasil dari penjualan tersebut. Maka dari itu, setelah semuanya data ini akan kita buat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke worksheet. Kita klik di sheet 1. Kemudian apa yang akan kita lakukan di sini? Misalkan kita akan mencari penjualan setiap bulan atau setiap periodenya. Maka yang akan kita masukkan di sini adalah kita masukkan ke tanggal transaksi karena kita ingin mencari penjualan per periode. Nah, di sini sudah masuk ya. Di sini terdapat 2008. Kita ubah menjadi per bulan saja. Nah, di sini sudah muncul Januari, Februari, sampai Desember. Bisa juga kita ganti ke per quarter atau per 4 bulan. Itu juga bisa. Kita buat ke bulan dulu. Oke, setelah kolom tanggal sudah kita masukkan, maka yang selanjutnya yang kita akan masukkan adalah di jumlah pembelian. Jumlah pembelian kita masukkan di sebelah max ini. Kita tunggu. Oke. Sesudah itu kita rubah menjadi teks dulu. Nah, di sini sudah muncul jumlah pembelian atau penjualannya itu seberapa. Nah, inilah totalnya. Kemudian apa sih saja yang produk-produk yang terjual? Maka kita di sini memasukkan nama produk ke tabel row.
Kita tunggu sebentar, apa hasilnya? Maka di sini kita akan muncul atau akan terlihat barang apa saja yang sudah terjual dari masing-masing bulan. Ya, di sini bulan Januari sudah ada banyak sekali barang yang terjual. Oke, setelah itu bagaimana jika ini kan juga ada nama cabang ya. Nah, bagaimana kita melihat ini barang ini dijualnya di cabang mana saja yang menjual. Contoh air mineral 600 ml itu yang paling banyak dalam setiap bulannya. Maka kita bisa memasukkan nama cabang ke dalam filter. Oke, kita masukkan ke row saja. Oke, kita masukkan ke row. Kita tunggu. Nah, di sini kita balik sini. Nah, seperti ini. Di mana nama tabangnya ini contoh P Minimarket Jakarta Pusat 01 sudah menjual berbagai macam barang. Begitupun juga di cabang Makassar. Ada berbagai macam barang yang dijual. Kalau seperti ini kita juga masih susah untuk membacanya. Gimana caranya agar kita bisa menganalisa? Maka nama produknya kita taruh di bagian filter. Nah, di sini kita bisa menceklis atau memilih barang apa saja atau produk apa saja yang ingin kita cari datanya. Misalkan ini kita mau mencari alpukat. Maka di sini yang muncul hanya data dari alpukatnya saja. Oke, kita perbesar sebentar. Nah, ini data alpukat, penjualan alpukat dari 3 cabang dari P Minimarket ini. Oke, setelah transaksi atau data yang kita inginkan sudah bisa terlihat, kalau hanya melihat secara data angka gini kan kurang menarik ya, karena Tableo adalah memvisualisasikan data sehingga data tersebut lebih mudah dibaca oleh seorang pencari informasi atau pembaca informasi. Maka di sini ada namanya show mode. Ya, show mode kita bisa memilih. Contoh saja di sini kita ambil yang diagram batang. Nah, di sini kita bisa melihat. Contoh di sini di P Minimarket Jakarta Pusat, Makassar, dan Surabaya. Siapa yang paling banyak menjual produk alpukat di bulan Januari sampai Desember, maka di sini adalah yang paling banyak bisa terlihat yang warna biru. Maka di sini yang paling banyak yang menjual pada bulan Januari produknya alpukat adalah di cabang P Minimarket cabang Makassar. Ya, seperti itu mungkin. Begitupun nanti contoh kita cari barang yang lain. Barang yang lain sebentar. Kita kembalikan ke ini dulu. Kita show filter. Oh, kita klik 2 kali. Nah, kita contoh kita rubah ke air mineral misalnya. Oke, di sini sudah muncul. Kita coba ini kita masuk ke sini lagi ya, ke tampilan diagram batang. Maka di sini yang paling banyak menjual produk air mineral ya dalam bulan Januari atau bulan Februari dalam masing-masing cabang, yang paling banyak menjual adalah di P Minimarket cabang Surabaya karena menjual 3.272 unit atau pieces ya, dimana untuk cabang Makassar menjual 3.139, kemudian yang paling buncit adalah di cabang Jakarta Pusat sebanyak 3.087 pieces penjualan dari air mineral tersebut. Oke, mungkin begitu saja untuk cara atau tutorial menggunakan Tableo ya dalam menganalisa sebuah dataset, baik itu dari data penjualan seperti yang dicontohkan ataupun dari data-data yang lainnya ya. Jadi nanti dimasukkan saja ke dalam data source-nya ya, kemudian diolah di sheets-nya atau di worksheet-nya seperti itu ya. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.